Soal ke-27. Allah menyukai bilangan genap. Beta menyukai bilangan yang habis bagi 3. Oke, Allah itu suka genap, beta menyukai habis bagi 3. Selina menyukai bilangan yang habis dibagi 5. Ada sebuah keranjang berisi 8 bola, dan pada setiap bola tercantum sebuah bilangan. Setiap anak secara bergiliran mengambil bola-bola dari keranjang ini, mereka mengambil semua bola yang sesuai dengan bilangan yang mereka sukai. Allah itu mengambil bola nomor 32 dan 52. Beta mengambil bola nomor 24, 33, dan 45. Selina mengambil bola nomor 20, 25, dan 35. Bagaimanakah urutan mereka ketika mengambil bola-bola ini? Oke, di sini dikatakan mereka mengambil secara bergiliran dan mengambil semua bola. Jadi langsung sekaligus ya. Jadi nggak gantian gitu. Oke, kita cari irisannya dulu ya. Genap dibagi 3, dibagi 5. Yang genap, 32, 52, 24, 20 genap. Artinya, Allah ini nggak mungkin ngambil yang pertama. Karena kalau Allah ngambil yang pertama, maka dia harusnya ngambil 32, 52, 24, dan 20. Ya kan? Jadi Allah bukan yang pertama. Jadi ini keliru ya, Allah yang pertama ini. Jadi antara yang kedua atau yang ketiga Allahnya ya. Oke, lalu kita cari yang habis dibagi 3, yang sama. Ini habis bagi 3, 32, 52, tidak habis bagi 3 ya. 20, 25, 35 juga tidak habis bagi 3. Oke, yang bagi 5. 20, 25, 35, sama ini 45. Nah, berarti kalau Selina ngambil dulu, ngambil yang pertama kali, maka dia harusnya juga mengambil 45. Ya kan? Harusnya ya. Berarti Selina bukan yang pertama. Gitu. Jadi pilihannya kalau nggak C ya D ya. Jadi beta yang pertama. Oke, beta ngambil dulu. Beta mengambil yang habis bagi 3. Oke, ini semua terambil. Ya. Terus yang berikutnya Allah atau Selina yang lebih dulu. Kalau Allah itu ngambil lebih dulu, yang berikutnya, urutan kedua, dia ngambil genap, berarti harusnya dia juga mengambil 20. Nah, karena dia tidak mengambil bilangan 20, nomor 20, berarti 20-nya sudah diamankan dulu sama Selina ya. Nah, berarti Selinanya yang kedua ya. Jadi urutannya yang tepat, yang benar adalah yang beta, Selina, dan Allah ya. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-28. John ingin menulis sebuah bilangan pada setiap kotak di diagram sehingga setiap bilangan di atas barisan paling bawah adalah jumlah dari dua bilangan pada kotak tepat di bawahnya. Berapa bilangan ganjil paling banyak yang dapat ditulis John? Oke, kita pahami dulu maksud soal ini. Jadi maksudnya ini kalau misalkan di sini 1, 7, 5, 4, berarti atasnya ini 8, ya. 1 tambah 7, 8, taruh di atasnya. 7 tambah 5, 12, 9, dan seterusnya ya, naik ke atas. Oke, kita harus mengetahui dulu, menyadari dulu bahwa ganjil, GA ya, ditambah dengan genap, itu adalah ganjil. Dan sebaliknya ya. Lalu ganjil ketemu dengan ganjil, jadinya genap. Lalu genap ditambah genap, ketemunya juga hasilnya genap. Oke, berapa bilangan ganjil paling banyak yang dapat ditulis pada piramida ini ya, diagram ini ya. Oke, kalau kita
tulis semuanya. Kita coba dulu ya. Ganjil semua. Kalau genap semua, ya kalau genap semua berarti pasti ke atasnya pasti genap terus ya. Jadi ganjilnya nggak ada malah. Tapi kalau ganjil semua, oke, banyak di bawah ini ada 4. Tapi ketika dijumlah, ganjil dengan ganjil, jadinya genap. Ini juga genap, ini juga genap. Berarti sejak dari sini, maka berikutnya pasti genap-genap terus ya. Berarti cuma ada 4. Nah, yang A. Oke, kalau ini cuma ada 4. Oke, kita cari alternatif lain. Kalau ganjilnya 2 di pinggir misalnya, genapnya di tengah. Nah, ganjil tambah genap, ganjil. Genap tambah genap, genap. Ganjil tambah ganjil, ganjil ya. Ini ganjil, lalu ganjil tambah genap, ganjil, genap tambah ganjil jadi ganjil, ganjil tambah ganjil jadi genap. Nah, ini bakal lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang C ya. Tapi gimana kalau kita sedikitkan yang bawah, genapnya ya. Ganjil, genapnya ini harus di tengah, supaya nanti apa ya, kita lihat polanya ganjilnya mesti di pinggir ini lebih banyak ya. Nanti sebisa mungkin tengah ini ketemunya adalah genap gitu ya, ada genapnya. Kita coba kalau genapnya 1, ganjil genap, ganjil, ganjil. Ganjil ketemu genap, ganjil. Genap ganjil, juga ganjil. Ganjil ganjil, genap. Ganjil tambah ganjil, genap, ganjil genap, ganjil. Nah, ini berbeda, maka jadi ganjil ya. Oke, berarti ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih banyak ya. Ini ada 7. Kalau ini tadi ada 6 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan genapnya di pinggir? Coba kita coba ya. Genap, ganjil. Kalau ditaruh di urutan ketiga, yang bawah ini sama saja ya. Kan ini kan simetri ya. Oke. Genap ganjil itu ganjil. Ini genap. Ganjil ganjil itu genap. Nah, dari sini sudah punya banyak genapnya ini. Ini ke atas bakal genap juga. Ganjil genap itu ganjil. Berarti yang ke atas ini ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kalah banyak. Dengan kalau satu genap itu ada di tengah ya. Bagian tengah. Ini ada 6. Yaudah. Jadi jawabannya yang 7 ya. Yang